hakim minta untuk dilanjutkan. Dari pihak abang memang udah menduga apa gimana sih bang? Oh, memang ini tetap harus berlanjut. Baik, terima kasih ke media. Kalau menyangkut masalah putusan setelah siang ini, kami sudah sangat menduga semua eksepsi ditolak. Itu jelas dugaan kami dari awal. Hanya kami tidak mau membicarakan ini karena ini belum putusan hakim majelisnya. Kalau hakim majelis memutuskan ya jelas bahwa eksepsi itu semuanya abal-abal. Jadi memang perlu ditanyakan kualitasnya pada penasihat hukumnya nih, sampai jauh mana mengajukan pembelaan terhadap kliennya. Itu. Oke. Bang, berarti minggu depan abang Ya, sebenarnya kan minggu lalu kami sampaikan juga di media di tempat ini ya, bahwa eksepsi yang 120 halaman ini yang dibagi menjadi 11 poin ya, itu sebenarnya kami sudah katakan minggu lalu ini sebenarnya hanya 3 poin ya. Poinnya adalah mengenai adanya perdata, tadi sudah dijelaskan oleh majelis hakim mengenai perdata itu tidak ada kaitannya dengan pidana ini. Kemudian eksepsinya lagi adalah tentang korbannya siapa, orang atau PT. Lalu juga sudah kami katakan dalam gugatan memprestasi jelas yang digugat itu adalah Dr. Reza PT, sehingga kan mereka juga tahu kalau korbannya itu jelas Dr. Reza. Kemudian dipermasalahkan saat yang ketiga dipermasalahkan adalah mengenai pasal ya. Pasal itu adalah dominus litis, bahwa itu adalah hak jaksa untuk memutuskan. Kami sudah katakan minggu lalu bahwa kalau laporannya pun pembunuhan, tapi jaksa meneliti perkara pokoknya adalah penganiayaan menyebabkan kematian, sudah pasti jaksa itu akan membuat pasal itu adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal tentang adanya cerita yang sama tapi pasalnya berbeda, kan sudah juga kami jelaskan bahwa itu adalah namanya dakwaan alternatif. Ditanyakan di eksepsi lagi adanya TPPU tidak punya tindak pidana asal. Disitulah sudah kami jelaskan minggu lalu juga bahwa itu adalah dakwaan kumulatif. Jadi sebenarnya sangat kami sayangkan sebenarnya pihak ini kurang cermat untuk membela kliennya. Ya, pidananya terbengkalai begini, sementara perdatanya mengganggu konsentrasi katanya kan. Itu salahnya pihak, kenapa membuat gugatan berprestasi. Ya, demikian. Nah, tadi kan hakim juga menyebutkan bahwa ada yang dari pihak PH-nya berulang-ulang nih bang, tadi pas dibacakan bahwa Ya, memang pada prinsipnya memang nggak boleh apa memang ya hak diulang-ulang sebenarnya, dan itu mempengaruhi penilaian nggak sih bang? bukan nggak boleh. Jadi kan sudah kami jelaskan bahwa intinya itu hanya 3 itu saja, tapi dipecah menjadi 11. Akibatnya kan isinya itu aja. Begitu tadi dibacakan bahwa eksepsi yang keempat sama dengan eksepsi 1, 2. Ya memang eksepsi itu isinya diulang-ulang. Jadi kalau mau cermat sebenarnya disingkat aja, 3 aja eksepsinya sebenarnya, tidak usah sampai 11 begitu. Lebih baiklah kelihatannya, lebih elegan lah ya. Itu yang saya tambahkan apa? Ya mungkin harapan kami kepada terdakwa ini, cobalah menyadari semua apa yang terjadi saat ini, karena ternyata eksepsi kan ditolak oleh majelis hakim. Jadi untuk kedepannya ubahlah sikap dan perilakunya yang selama ini begitu angkuh dan sombong, supaya coba kembali. Seperti kita tahu bahwa pengadilan itu adalah tempat persidangan yang mulia. Jadi supaya dalam persidangan ini berlaku sopan, itu yang pertama yang perlu dilakukan oleh terdakwa. Kedua, jangan berbelit-belit memberikan keterangan nantinya, dan buka semua permasalahan bagaimana sih sebenarnya cerita permasalahan ini, sehingga hakim itu melihat ada itikat baik dari terdakwa ini, bahwa dengan adanya keterbukaan yang dilakukan oleh terdakwa mungkin bisa meringankan terdakwa. Dan juga untuk hal-hal yang apa yang telah terjadi selama ini, menyesali atau tidak, itu menjadi pertimbangan hakim nantinya, bukan membebaskan tapi meringankan hukuman. Itu harapan kami supaya terdakwa ini benar-benar
menyadari hal ini, jangan lagi lah sombong dan angkuhnya itu ditunjukkan ya. Kasihan, karena memang sanksi hukumnya sangat berat ini. Harapan kami itu. Ya, ini harus terbuka lah, dijelaskan semua itu persoalannya. Tidak usah ada yang ditutupi dengan pengertian begini. Mungkin bisa meringankan bahwa pelaku utamanya bukan terdakwa ini, tapi adalah orang lain yang melakukan. Dia hanya terbawa mau menikmatin uangnya saja. Jadi supaya jelas, jangan dia mau korban, ya korbannya buat lah kalau begitu, hukumannya buat dia nantinya. Ya. Bang, dari pihak awal masih mengejar dua orang berinisial O dengan S ya bang. Sampai sejauh ini pembuktiannya akan seperti apa bang nanti? Nanti di persidangan kita lihat, kan minggu depan sudah mulai masuk pembuktian. Salah satunya adalah pemeriksaan saksi-saksi, khususnya untuk saksi korban nanti minggu depan. Itu yang pertama-tama diperiksa. Nanti proses inilah kita lihat siapa sih sebenarnya pelakunya, pelaku utamanya. Nah ini tergantung kepada terdakwa. Kalau terdakwa tidak mau membukanya, risiko dia yang menanggung. Tapi kalau dia mau terbuka ini semua, bisa meringankan bagi terdakwa. Jadi dibutuhkan kerjasama ya bang dari terdakwa tersebut ya bang? Ya memang terdakwa harus membuka ini semua. Kan tanpa dibuka oleh terdakwa ini agak sulit untuk mengikutkan pihak lain. Harapan kami, bukalah semua ini permasalahan, jelaskan sehingga hakim bisa melihat, majelis hakim bisa lihat, oh iya memang dia sudah terbuka semua permasalahan dan terang benderang ini perkaranya, maka dia bisa diringankan hukumannya. Abang ngerti sih kalau apa memang ya terdakwa ini dikorbankan atau bahasa Dimanfaatkan gitu. dijualkan ya bang? Sebenarnya tidak juga sih kalau kita lihat dari proses hukumnya. Ini kan memang diawali ada pihak-pihak lain yang mencoba speak up masalah Dr. Reja ini. Tapi kan ujung-ujungnya terdakwa yang terima uang. Kerjasama terdakwa di kita dengan Mail. Dan hanya bisa jika mereka membuka ini semua masalah pengadilan, baru kita tahu bagaimana sih sebenarnya masalah ini. Ya, jadi ditambahkan ya, kita ikutin apa yang dibacakan oleh jaksa ya, dakwaannya. Dakwaannya pertama review jelek oleh Dokter, ya, ditangkap oleh Dr. Oki, ya, kemudian Dr. Oki mengolah menjadi pertama itu uang tutup mulut, ya. Nah, kemudian setelah uang tutup mulut ini muncul, dilepas kepada Nikita dan Mail untuk melaksanakan untuk eksekusi daripada mengeksekusi yang diawali oleh Dokter dan Dr. ini dieksekusi oleh Nikita dan Mail. Jadi mereka hanya mengeksekusi apa yang sudah dirancang oleh Dokter dan Dr. O ini. Jadi perancangnya dari sana, pelaksananya mereka berdua. Jadi mereka mestinya buka mulut bahwa mereka ini pelaksana daripada yang dirancang oleh dua lagi itu. Nah, seperti itu. Bisa dibilang hukum yang terbaik untuk yang merancang ya bang? Kalau dia mau berterus-terang dalam persidangan ini, bisa perancangnya ini, perancang mode ini yang duluan sebenarnya. Bahwa mereka ini yang melaksanakan apa yang dirancang oleh dua orang sebelumnya. Nah, seperti itu. Bang, kesiapan PRG sendiri saksi persidangan? Oh, kalau masalah saksi itu kan wajib ya. Tanggal berapa katanya besok? Tanggal 24 ya? Kamis tanggal 24, itu memang sudah kewajiban sesuai dengan pasal 160 atau pasal lagi, tidak apa-apa lah ya. Sesuai dengan pasal 160 ya, itu memang saksi korban harus diperiksa terlebih dahulu supaya nanti saksi lainnya itu bisa menyatakan pendapatnya sesuai apa tidak dengan korban, apa bertentangan dengan korban. Ya, jadi memang saksi korban nanti Dr. Reja diperiksa terlebih dahulu, saksi lainnya akan menjelaskan betul apa tidak yang dikatakan oleh saksi korban. Ya, wajib itu yang pertama diperiksa. Siap, thank you. Nah, kesehatan mental aman ya bang? Gak ada Aman. seperti yang dibilang takut segala macam nggak ada ya? Aman, karena kemarin hari Muhammad Singa lepas sudah kami ikat, sehingga dia mengatakan nggak takut lagi. Nah, begitu. Dia datang nanti. Ya. Oke siap. Thank you, Bang.